Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Profesor Insinyur Ridho Kresnawati Mena, MT PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Eng Insinyur Safrizal, ST, MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari Profesor Safrizal. Profesor Dr. Engineering Insinyur Safrizal, STMT, IPM, dilahirkan di Padang pada Profesor Safrizal dilahirkan di Padang pada tanggal 25 November tahun 1971. Beliau berkarir di kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. TMT Guru Besar Profesor Safrizal adalah 1 Februari tahun 2023. Dalam karirnya, Profesor Safrizal didampingi oleh istri tercinta, Ibu Devi Febriani, Sarjana Sains, dan dikaruniai 2 orang putri, Fadila Layalia Sahlevi, Sarjana Teknik, dan Hania Ashahra Sahlevi. Profesor Safrizal menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Padang, di SD Negeri 21, SMP Negeri 7, dan SMA Negeri 2 Padang. Kemudian beliau menjadi mahasiswa Teknik Pertambangan ITB, lulus tahun 1996, lulus Magister Teknik masih dari ITB pada tahun 2000 dan memperoleh Doctor of Engineering dari Kyushu University Jepang pada tahun 2006 serta yang terakhir mendapatkan gelar profesi insinyur dari ITB pada tahun 2017. Selama berkarir di ITB sudah banyak jabatan yang diampu dan tugas yang dilaksanakan oleh Profesor Safrizal. Tahun 1998 beliau mulai menjadi dosen, pernah menjadi beberapa koordinator kemahasiswaan, koordinator penyusun Renstra, ketua Center of Research Excellence. Dalam bidang di Prodi, Pak Safrizal pernah menjadi ketua program studi sarjana Teknik Pertambangan di FTTM tahun 2012 sampai dengan 2013, kemudian menjadi ketua program studi magister dan doktor Rekayasa Pertambangan 2016 sampai 2020, menjadi ketua tim penyusun Renstra FTTM untuk tahun 2021 kemudian menjadi manajer laboratorium eksplorasi dan evaluasi bahan galian sejak tahun 2019 dan sejak tahun 2020 Pak Safrizal adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Kemahasiswaan di FTTM ITB. Beliau mulai menjadi calon pegawai negeri sipil pada 1 Maret 1998 dengan jabatan asisten ahli yang pertama pada 1 Januari 2001 dan alhamdulillah beliau menjadi guru besar sejak tanggal 1 Februari tahun 2023. Sejak tahun 2009 sampai 2019, Profesor Safrizal telah terlibat dalam lebih dari 14 judul penelitian yang dilakukan di bidang nikel laterit, batu bara, mineralisasi emas, tembaga, logam dasar, dan timah melalui banyak pendanaan seperti riset KK ITB, program pengabdian masyarakat ITB melalui LPPM ITB, maupun dengan sponsor dari berbagai perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Dalam bidang publikasi, sudah banyak artikel yang dipublikasikan oleh Profesor Safrizal. Kalau kita lihat, Ibu Bapak bisa melihat di sini, H-index untuk Scopus adalah 5, sedangkan H-index untuk Google Scholar adalah 7, dengan I10 index Scopus 2 dan I10 index Google Scholar 5.
Ini beberapa contoh publikasi yang telah dilakukan oleh Profesor Safrizal, baik dalam jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional maupun jurnal internasional yang tidak termasuk ke dalam kuartil Q1 maupun sampai dengan Q4. Ini contoh halaman yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi banyak publikasi yang sudah dilakukan oleh Profesor Safrizal. Penghargaan yang sudah diterima, piagam penghargaan 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia, piagam penghargaan dari Rektor ITB untuk bidang pengajaran pada tahun 2021, dan piagam penghargaan Prima ITB sebagai pelaksana pengabdian masyarakat terbaik pada tahun 2022. Sertifikasi yang dimiliki oleh Profesor Safrizal adalah Competent Person Indonesia CPI untuk perhitungan cadangan mineral, kemudian kompetensi dari Badan Sertifikasi Profesi untuk ahli pelaporan kegiatan eksplorasi, ahli permodelan dan estimasi sumber daya batubara, insinyur profesional media dari PII, kemudian beliau aktif sebagai asesor baik di lembaga akreditasi mandiri teknik maupun di BAN PT sejak tahun 2022 dan 2019. Dalam bidang pembimbingan, Profesor Safrizal sudah meluluskan 68 mahasiswa S1, 52 mahasiswa S2, dan 1 mahasiswa S3 sebagai pembimbing utama. Dan saat ini beliau sedang membimbing 1 mahasiswa S3 sebagai pembimbing utama dan 1 mahasiswa S3 sebagai pembimbing pendamping. Dalam organisasi, Pak Safrizal aktif di Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, Pusat Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia, MGEI, dan menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Program Studi Teknik Pertambangan se-Indonesia, Forkopindo, serta Sekretaris Dewan Penasehat Badan Kejuruan Teknik Pertambangan di PII. Pak Safrizal mempunyai hobi kegiatan di luar, mulai dari yang paling sering berlari dan melakukan penyelidikan di lapangan. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Safrizal STMT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para Dekan Fakultas Sekolah, para Ketua Senat Fakultas Sekolah, Bapak Ibu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh di pagi hari ini untuk menyampaikan orasi ilmiah guru besar yang kami beri judul Konstruksi Model Deskriptif dan Model Genetik Endapan Bahan Galian serta Implementasinya dalam Pertambangan. Berikut adalah urutan atau paparan orasi ilmiah yang kami persiapkan untuk disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geologi yang unik sehingga memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Salah satu aset penting adalah potensi bahan galian yang tersebar hampir di semua pulau yang ada di Indonesia, terutama mineral dan batu bara. Indonesia memiliki potensi mineral pembawa logam seperti emas dan perak, logam dasar, tembaga, seng, timbal, besi, aluminium, nikel, dan timah, serta logam-logam lain yang diperkirakan ada seperti titanium, zirkon, logam tanah jarang, serta potensi bahan galian non-logam.
Keberadaan endapan-endapan tersebut dapat berdiri sendiri atau merupakan dapat berasosiasi dengan endapan-endapan yang lain. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kami dalam memahami bagaimana distribusi endapan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat secara umum, pasokan atau konsumsi logam dan mineral yang berasal dari jebakan endapan biji seharusnya selalu disertai dengan penemuan baru endapan yang berkelas dunia. Dalam hal ini, konsep eksplorasi harus matang dan terintegrasi, yang dapat dilakukan hanya jika pemahaman terhadap genetik endapan dapat dikuasai dengan baik. Saat ini perkembangan teknologi daur ulang sangat pesat. Kita harus menyadari bahwa ada potensi terjadi penurunan kebutuhan dari komunitas tambang. Juga adanya potensi untuk substitusi, itu akan menjadi kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Sehingga sebisa mungkin kita harus jeli untuk melihat bagaimana ada kesempatan, peluang, waktu atau timing, serta momentum dalam memanfaatkan sumber daya alam. Secara umum kita bisa lihat di bagian kedua dari paparan ini tentang konstruksi, model genetik, dan model endapan. Sebuah model dapat dideskripsikan melalui hasil pengamatan dengan data-data yang terukur. Model dapat bersifat teoritis jika didasarkan pada ide konseptual mengenai genesa endapan. Model deskriptif suatu model dapat disusun untuk menjelaskan karakteristik geologi, fisika, kimia, dan mineralisasi. Sehingga kita bisa memperkirakan apa tipe endapannya, bagaimana deskripsi berupa komoditas utama dan produk sampingan, serta informasi tambahan lainnya yang akan bermanfaat untuk eksplorasi, terutama seperti spesifikasi geokimia, geofisika, potensi mineral atau unsur ikutan, batasan keekonomian, serta kegunaan-kegunaan dari bahan endapan tersebut. Model genetik dapat membantu untuk memahami interaksi yang kompleks antara faktor-faktor geologi yang menyebabkan terbentuknya endapan mineral. Kemudian dari hasil model genetik, kita bisa menyusun yang kita sebut dengan model endapan, yaitu suatu model konseptual yang menggambarkan kerangka atau karakterisasi geologi yang disusun secara spesifik berdasarkan hasil observasi, pengukuran, analisa kimia, analisa mineralogi, dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian kita ada model sumber daya, yaitu suatu model 2 dimensi atau 3 dimensi suatu endapan yang disusun berdasarkan hasil eksplorasi rinci, sehingga dapat menggambarkan bentuk, kualitas, dan kuantitas tertentu yang memiliki keprospekan yang beralasan dan pada akhirnya dapat diekstraksi secara ekonomis. Dan terakhir kita mengenal yang kita sebut dengan model cadangan. Jadi model cadangan merupakan model yang diturunkan dari model sumber daya yang memenuhi persyaratan untuk ditambang dan ekstraksi secara menguntungkan, dengan telah mempertimbangkan faktor-faktor pendambangan, pengolahan, pemurnian ekonomi, pemasaran legal, lingkungan, sarana prasarana, sosial, serta peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita bisa lihat secara teoritis bagaimana konstruksi model genetik endapan epitermal yang menjadi topik utama dari disertasi kami. Secara definisi, hidrotermal berasal dari 2 kata, yaitu hidro dan termal. Hidro berarti air dan termal berarti panas. Sistem mineralisasi hidrotermal merupakan suatu sistem pembentukan endapan mineral yang berasal dari pergerakan fluida yang relatif panas pada kerak bumi. Mineralisasi pada sistem hidrotermal harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu adanya sumber dari fluida, adanya media aliran fluida, serta adanya media perangkap. Fluida hidrotermal berperan untuk mentransformasikan logam-logam dari lokasi sumber menuju lokasi dia diendapkan. Kemudian pertanyaannya, dari mana asal logam? Jadi logam-logam itu adalah komponen yang sangat penting untuk menyebabkan adanya mineral yang ekonomis dapat dibentuk. Hipotesa yang kita yakini hingga saat ini bahwa sumber logam berasal dari pelelehan sebagian atau kita sebut dengan partial melting, lempeng yang tersubduction, kemudian mengalami melt dan akan menjadi selama proses subduction yang ada. Kemudian kita lihat bagaimana proses pembentukan dari sebuah sistem endapan
porfiri. Maaf, sistem endapan epitermal. Yang pertama, kita harus memiliki suatu media atau bukaan agar media itu atau fluida bisa bergerak. Kemudian dengan adanya pergerakan fluida yang mengisi rekahan, di mana fluida ini memiliki tekanan dan panas, maka akan berpengaruh kepada batuan samping, sehingga terbentuklah zona yang kita sebut dengan zona alterasi. Kemudian dari zona alterasi itu kita bisa perkembangan zona-zona itu menyebabkan adanya pendinginan antara kontak bidang panas fluida panas dengan batuan samping, sehingga mulailah terbentuk mineralisasi atau pengendapan dari urat-urat. Nah, ini akan terjadi secara bertahap dan pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah deposit di mana bisa saja menunjukkan banyak tekstur seperti bandit dan kloroform. Kemudian pada bidang-bidang yang sempit terjadi tekanan yang lebih tinggi sehingga terbentuklah fracture, dan fracture ini bisa menyebabkan zona permeable yang baru membentuk finlet dan stockwort, atau bisa membuat zona hancuran yang kita kenal dengan istilah breksi hidrothermal. Nah, proses mineralisasi ini bisa terjadi ribuan sampai jutaan tahun untuk bisa mendapatkan urat yang hari ini kita tambang sebagai tambang emas. Kemudian kita lihat khusus tentang bagaimana konstruksi model disusun pada endapan Pongkor, di mana ini merupakan topik dari disertasi S3 saya. Yang pertama kita lihat lokasi, Pongkor berada pada busur magmatik, kemudian terletak pada bayah dom. Kemudian seperti ilustrasi sebelumnya kita bisa lihat mineralisasi di Gunung Pongkor itu dikontrol oleh adanya patahan, sehingga masing-masing patahan tadi akan terisi oleh urat-urat yang saling tersusun relatif sejajar. Kemudian proses yang kita ceritakan tadi dalam pembentukan urat maka akan menghasilkan kondisi pada hari ini seperti yang kita lihat di gambar. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kita bisa memandang masing-masing segmen tadi, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa ciri keberadaan dari endapan yang ada di Gunung Pongkor. Kemudian akibat panas yang kita ceritakan tadi kita sebut dengan peristiwa alterasi, maka model-model alterasi yang muncul di permukaan itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan lokasi-lokasi baru berdasarkan memperlihatkan kesamaan dari bentuk model. Nah, di Gunung Pongkor kita bisa melihat beginilah kurang lebih profil dari zona alterasi, sehingga dari susunan mineral-mineral lempung yang relatif sensitif terhadap sensitif terhadap pH dan temperatur, maka akhirnya kita bisa perkirakan di Gunung Pongkor itu menunjukkan bahwa pH fluida mendekati netral dengan temperatur sekitar 200 sampai 240 derajat Celcius. Kemudian secara mineralisasi, mineral geng utama yang ada di Gunung Pongkor yaitu quartz dan kalsit. Mineral geng lainnya yaitu adularia, mineral lempung, mineral karbonat yang mengandung Ca, Mn, Mg, dan Fe yang kami identifikasi melalui analisa X-ray diffraction. Pada gambar ini kita bisa lihat dot kuning itu menunjukkan titik-titik di mana kami menemukan butiran emas di situ. Kemudian pada dot merah kita menemukan mineral-mineral logam yang lain. Kemudian kita amati di bawah mikroskop, maka kita bisa melihat bagaimana keterdapatan dari butir-butir emas tadi. Ada yang muncul sebagai inklusi pada pirit, ada yang muncul sebagai inklusi di dalam kalkopirit, atau muncul bersama-sama dengan mineral-mineral sulfida yang lain, atau bersama-sama dengan mineral-mineral perak seperti akantite. Kemudian elektrum merupakan mineral emas utama, di mana dalam satu elektrum kita bisa melihat bagaimana komposisi dari elektrum tersebut. Dari pengamatan dengan menggunakan electron probe microanalysis atau EPMA, kami bisa melihat bahwa emas yang ada di Gunung Pongkor itu terdiri dari 38 sampai 52% atomik, atau sekitar 52 sampai 70% berat adalah emas dan sisanya merupakan perak. Kemudian apa yang terjadi dalam interaksi fluida? Untuk interaksi fluida kita menggunakan analisa yang kita sebut dengan analisa inklusi fluida. Jadi kita lihat bagaimana kenampakan dari inklusi-inklusi yang terjebak di dalam vein. Kemudian inklusi tersebut bisa kita ukur bagaimana temperatur pembentukannya.
Kemudian pada inkusi fluida kita juga melihat apa yang terjadi dalam proses pembentukan. Dengan adanya kenampakan seperti di slide, kita bisa lihat bahwa di sini ada indikasi proses boiling. Kemudian dari setiap pengambilan sampel yang kita lakukan dengan perbedaan dari elevasi kedalaman sampel, maka kita bisa lihat kecenderungan bahwa terjadi gradien termal. Jadi semakin dalam posisi sampel, maka akan kelihatan terjadi penampakan peningkatan temperatur. Kemudian berdasarkan data-data tadi kita buat rekonstruksi apa yang terjadi dengan gradien termal. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan dengan plotting antara hasil pengukuran inklusi fluida dengan kurva hidrostatik, maka kita bisa melihat bahwa vein yang ada di Gunung Pongkor itu terbentuk kurang lebih 90 sampai 130 meter di bawah paleo water table atau muka air purba. Kemudian dengan menggunakan analisa stabil isotop kita bisa memperkirakan fluida apa yang banyak berperan. Nah, sehingga dari hasil ini selanjutnya kita bisa lihat bagaimana implikasi kita untuk bisa menyusun sebuah rekonstruksi pembentukan deposit yang ada di Gunung Pongkor, di mana kita bisa lihat ada posisi paleo dan ada posisi pada hari ini, di mana yang berperan utama itu adalah erosi. Kemudian apa implikasinya untuk penambangan? Tadi dikatakan bahwa dengan adanya gradien termal secara vertikal, maka kita akan memiliki dua zona yang umum yang kita sebut zona precious metal dan zona base metal, di mana zona precious metal ini diperkirakan hanya memiliki rentang kurang lebih 300 meter. Oleh sebab itu kita rekonstruksi dengan data yang ada di Gunung Pongkor, sehingga kita bisa lihat bahwa dengan penambangan sekarang pada level 515 itu sudah mulai mendekati zona base metal. Sehingga kalau dilakukan penambangan lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan kecenderungan pengurangan kadar emas dan peningkatan kadar-kadar base metal. Selanjutnya kita melihat tentang kajian yang kami jalankan hingga hari ini tentang logam tanah jarang, di mana logam tanah jarang itu merupakan suatu unsur yang terdiri dari 17 unsur yang ada di sistem periodik, di mana saat ini REE sudah masuk dalam daftar mineral kritis di Indonesia sesuai dengan Kepmen ESDM tahun 2023. Dalam konteks ekonomi dan industri, kegiatan eksplorasi untuk ketidakdapatan endapan potensial menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Pada dasarnya logam sangat jarang ini sangat penting karena merupakan sumber atau material untuk industri-industri elektronik serta industri-industri medis dan juga industri high teknologi. Yang pertama kita bisa lihat beberapa kemungkinan terdapatan logam tanah jarang. Yang pertama adalah pada endapan placer, di mana endapan placer ini merupakan endapan yang merupakan produk lapukan dari endapan primer pembawa timah yang umumnya didominasi oleh batuan granit. Kemudian kami melakukan pengambilan sampel, jadi mulai dari endapan primer sampai endapan sekunder, di mana sampel juga bisa berasal dari sampel-sampel konsentrat. Kemudian dari hasil penelitian kami lakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan menggunakan metode analisis yang kita sebut dengan metode analisis butir atau mineralogi butir untuk mengidentifikasi ketidakdapatan mineral, terutama monazit dan xenotim. Kemudian kami juga menggunakan analisa SRD untuk sampel-sampel yang berasal dari sampel primer, aluvial, konsentrat, dan tiling. Kemudian kami juga melakukan analisa dengan menggunakan scanning elektromikroskop atau SEM yang kami lakukan di Akita University di Jepang. Kita bisa lihat beberapa dari monasit itu mengandung utama cerium, tetapi monasit juga mengandung unsur radioaktif. Begitu juga dengan xenotim, selain ada unsur yttrium, itu juga ada beberapa unsur high REE lainnya. Kemudian sebagai alternatif, kami juga mengembangkan penelitian bagaimana kalau terjadi proses pelapukan, sehingga kita melihat bagaimana kemungkinan ketidakdapatan REE pada tipe endapan yang kami sebut dengan ion absorption. Secara umum, maka kita bisa lihat ini adalah model genetik teoritis dari ion absorption, di mana REE, ion-ion REE yang ada itu akan terleaching atau terlindikan, kemudian diabsorb oleh mineral-mineral lempung, di mana dari penelitian kami menunjukkan
mineral lempung utama yang banyak mengabsorb REE itu adalah kaolinit dan holosite. Di mana kaolinit dan holosite itu adalah mineral lempung yang umum terbentuk pada temperatur rendah. Kemudian dari hasil penelitian ini kami coba implementasikan di lapangan. Jadi dari konsep teoritis kami mengambil sampel secara vertikal, kami lakukan deskripsi terhadap semua horizon yang ada, kemudian kita lakukan analisa dengan menggunakan HRD untuk mengetahui jenis mineral lempung dan ICP untuk mengetahui berapa konten dari kandungan REE-nya. Kemudian kita lihat bagaimana variasi secara vertikal sehingga nantinya kita hubungkan pengkayaan secara vertikal terhadap kelimpahan dari kandungan lempung. Nah, implementasi yang ada ini dikembangkan oleh kolega saya Pak Ari Naftali dan kawan-kawan. Itu mengembangkan bagaimana kita bisa memanfaatkan sifat absorption dari suatu mineral untuk kita bisa memetakan dengan cepat keberadaan dari logam-logam pembawa logam tanah jarang ini. Jadi kita menggunakan distribusi mineral asosiasi dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi dengan survei gamma. Ini beberapa hasil yang dihasilkan oleh Pak Ari Naftali. Kemudian kita juga bisa lihat dari penelitian sebelumnya oleh Saiful 2014 dengan adanya indikasi thorium dan uranium sebagai radioaktif, maka mapping atau pemetaan radiasi radioaktif juga bisa dilakukan. Kemudian ini yang masih kami lakukan tahap awal. Jadi kami juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan kemungkinan keberadaan dari pasir silika, di mana kami berpikir kita harus tahu bagaimana distribusi pasir silika dan kualitasnya, sehingga nantinya pada saat kita membutuhkan solar cell dengan jumlah yang besar, setidaknya kita punya data di mana potensi-potensi silika yang ada di Indonesia. Baik, sebagai penutup, izinkan saya menutup paparan pada hari ini. Jadi model deskriptif dan model genetik adalah cara penyajian ketidakpatan bahan galian di alam menjadi model yang dapat dipahami dengan cepat, sehingga selanjutnya dapat diimplementasikan untuk bidang pertambangan, baik di tahap eksplorasi untuk perencanaan dan desain eksplorasi, tahap penambangan untuk perencanaan dan optimasi sumber daya dan cadangan, serta tahap pengolahan untuk mendapatkan parameter ekstraksi maupun pemurnian. Pemahaman yang baik terhadap konsep teoritis dan konsep model genetik dapat memberikan kita dasar yang baik untuk memahami karakteristik endapan sehingga dapat diimplementasikan untuk setiap tipe endapan yang ada di Republik Indonesia ini. Seperti halnya dalam penetapan wilayah ekstensi atau target-target eksplorasi. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan ITB, Ketua Majelis Wali Amanat dan anggota MWA, Ketua Senat Akademik beserta anggota Senat ITB, Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Forum Guru Besar, serta para dekan dan fakultas dan serta dekanatnya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada almarhum dan juga ibu saya yang hadir pada hari ini. Juga almarhum kedua mertua dan ibu mertua saya. Juga buat istri tercinta Bu Devi. Kemudian kedua putri saya, Fadila dan Hania. Terima kasih atas doa terbaik bagi saya selama ini. Kemudian kakak adik saya yang hadir di sini. Jadi ada kakak saya, ada adik saya dan satu orang tidak bisa hadir. Dan juga keluarga besar Lila semuanya, termasuk keponakan-keponakan yang selalu mendukung dan mendoakan, serta seluruh sepupu kami di sini hadir Dapawas dan Aan dari keluarga besar Sabini Karim dan keluarga besar Karim ada Teas yang hadir di sini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap guru besar yang telah memberikan rekomendasi untuk pengusulan jabatan guru besar saya. Ada Prof. Komang Gayana, makasih Pak Komang, Pak Rido, Pak Lambok, Pak Wahyu Sugiantoro, Ibu Mega dari Unpad, kemudian Watanabe Sensei dan Akira Imai Sensei. Kemudian seluruh dekanat FTTM, seluruh dan dosen tenaga kependidikan di dekanat saya lihat tadi, terima kasih Bu Santi telah hadir. Kemudian secara khusus saya sampaikan kepada Prof. Pujo Soekarno, Prof. Emi Suparka, Prof. Irwandi Arif, Prof. Sudarto, dan Prof. Sediwantoro, di mana saya mengalami 3 fakultas,
FTM, FIKTM, dan FTTM. Sehingga inilah yang akan menjadikan saya sehingga saya bisa berdiri di sini pada hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh senior saya, terutama almarhum Pak Toto. Di sini ada Bu Ninet, Prof. Pak Arif Sudarsono, Prof. Made Astaware, Prof. Rudi Sayoga, Prof. Irwandi Arif, Prof. Sudarto, dan Prof. Suseno Kramadi Brata yang telah mendukung saya sejak saya masih mulai menjadi dosen, baik secara finansial, moral, serta teladan-teladan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok kalian, mulai dari sesepuh kami Pak Darto dan Pak Komang, Bu Teti, sampai yang paling muda Mas Tommy dan Mas Mirza. Kami juga sudah memiliki profesor lain, yaitu Prof. Lili Eko Widodo dan Prof. Nur Heriawan. Baik, kami juga menggunakan terima kasih kepada seluruh keluarga besar kelompok kalian teknik pertambangan dan kelompok kalian metalurgi di FTTM, semua guru besar dan dosen kami mulai dari TK, SD, SMA sampai yang membimbing kami S1, S2, S3, kemudian seluruh kolaborator penelitian dan publikasi ilmiah dari luar negeri, segenap kolaborator penelitian dan publikasi ilmiah dari Indonesia. Di sini hadir Kang Iwan dan Pak Awaludin, terima kasih. Kemudian juga alumni KIUS University, terima kasih Bu Lana dan Mbak Dinda sempat hadir pada hari ini, dan juga teman-teman alumni KIUSU lainnya. Khusus saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni mahasiswa yang telah lulus, kemudian ketua KK serta anggota Rakor FTTM semuanya. Terima kasih para Kaprodi dan ketua tim ad hoc, kemudian juga majelis Senin sekali 2 minggu di mana kita punya WAG WDAS. Terima kasih atas diskusi yang kita lakukan selama ini. Sangat khusus saya sampaikan terima kasih kepada organisasi yang saya ikuti, mulai dari Perhapi, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, hadir Bang Rizal Kasli. Terima kasih Bang, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya selama ini. Kemudian MGI dan IAGI, ini hadir Pak Burhanuddin sebagai Ketua IAGI dan juga merupakan Dekan dari Fakultas Teknik Kebumian dan Energi FTKE Trisakti. Kemudian Mas STJ Budi Santoso hadir menggantikan Pak Bur ya Pak. Kemudian ada Mas Dion sebagai Sekjen dari MGI dan Mbak Ocha sebagai leader selanjutnya di MGI dan IAGI. Kemudian Forkopindo, terima kasih atas kerjasama dengan misi luhur kita untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia pertambangan yang baik. Di sini hadir Ibu Bendum, Bu Nita, dan juga Pak Edi Jamal sebagai Sekjen dan Prof. Rudi Sayoga sebagai pembina. Kemudian kami juga terima kasih kepada Ban PT, Lamtik, dan IABI yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat melihat bagaimana dunia nyata di luar kampus ITB. Kemudian terima kasih IAA Tambang ITB dan Tambang Berlari. Di sini ada Mbak Ines dan kawan-kawan. Juga saya terima kasih kepada Tambang 91, kumpul di belakang semua teman-teman. Terima kasih atas yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita selalu ingat bahwa kita selalu mengatakan tidak ada waktu tidak akan bisa memisahkan persahabatan yang sudah kita jaring selama ini, kecuali maut yang akan memisahkan kita. Baik, juga terima kasih kepada teman-teman Main Run 91. Kita ketemu di banyak event lari, mulai dari ITB Ultramarathon sampai kepada kita juga bertemu dalam temu profesi tahunan. Juga terima kasih kepada Eskaprod dan Kaproners. Di sini ada trio Ibu Intan, Bu Sofi, dan Bu Nita hadir di ruangan ini, serta Pak Aswan, Pak Ganda, dan Pak Sansan. Terima kasih. Kemudian juga rekan-rekan ITB 91 dan Giliran, dan juga teman-teman dari rekan alumni SMA 2 yang hadir di ruangan pada hari ini, yang selalu menemani kalau lagi ingat atau kepingin pakai bahasa Minang dan makan Padang. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Izinkan saya membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan dan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya.
Bandung 27 Januari 2024, Profesor Syafrizal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro dan Profesor Syafrizal untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Syafrizal untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Edwan Kardena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing, dan untuk yang beragama Islam dipersilakan untuk mengikuti doa yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tuhdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tasluhu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tazakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa tu'asimuni biha min kulli su'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu rahmat kasih sayang dari sisimu, yang dengannya Engkau tunjukkan hati kami, Engkau kumpulkan persatuan kami, Engkau satukan cerai-berai kami, Engkau kembalikan persahabatan kami, Engkau lindungi batin kami, Engkau angkat dohir kami, Engkau tambah dan sucikan amal ibadah kami, Engkau putihkan wajah kami, Engkau tunjukkan akal fikiran kami, Engkau naungi dan lindungi kami dari segala keburukan dan kejahatan. Fassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat.
Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang mobilitas di ruang wilayah dan kota serta transformasinya, perspektif transportasi, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Heru Purboyo Hidayat Putro. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai konstruksi model deskriptif dan model genetik endapan bahan galian, serta implementasinya dalam pertambangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Eng Insinyur Safrizal ST MT. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting, atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro beserta keluarga inti dan Profesor Syafrizal beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami ulangi, kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan.
Kepada Profesor Syafrizal beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Heru Purboyo Hidayat Putro dan Profesor Syafrizal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.